dari kelompok 5C. Terus pose terus. Mana Pak? Terus ngono terus. Sina saja ini tadi barangkali nggak dipahami dengan makasih ya Pak. Ya. Berapa lihatnya? Oh iya ini tadi sebelumnya ada. Kok ada PPN? PPN itu apa sih? Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan distribusi. PPN merupakan pajak tidak langsung karena pembayaran atau pemungutan pajaknya disetorkan oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak. PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Himpunan Peraturan Perpajakan atau HPP dengan tarif 11% sejak 1 April 2022 dan akan dinaikkan secara berkala menjadi 12% di tahun 2025. Dasar pengenaan pajak yaitu harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan. Emang semua barang dikenakan PPN ya? Pada dasarnya semua barang dikenakan pajak, kecuali pemerintah menetapkan yang sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan pajak antara lain barang pertambangan, barang-barang kebutuhan pokok, makanan dan minuman yang disajikan di restoran ataupun sejenisnya, uang, emas, dan surat berharga. Lalu, ada jenis jasa yang tidak dikenakan pajak antara lain jasa di bidang kesehatan, jasa di bidang pelayanan sosial, jasa di bidang agama, jasa di bidang pendidikan, dan jasa di bidang asuransi. Cara ngitung PPN gimana sih? Nah, jadi mekanisme pengenaan pajak PPN itu sendiri itu kayak misal kita melakukan pembelian suatu barang atau jasa. Nah, kita itu dikenakan pajak oleh si penjual. Nah, kalau dari sisi kita itu namanya pajak masukan. Kalau dari sisi penjual namanya pajak keluaran. Nah, di mana selanjutnya pembeli itu mendapatkan bukti berupa faktur pajak yang telah dibuat oleh si penjual sebelumnya. Nah, kalau pajak keluarnya itu lebih besar daripada si pajak masukan, nanti selisihnya itu dikasihkan ke kas negara. Tapi kalau pajak keluarannya itu lebih kecil daripada pajak masukan, nanti selisihnya itu dikompensasikan ke masa pajak sebelumnya. Nah, sekarang gimana sih cara menghitung PPN itu? Nah, caranya itu DPP atau dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif. Misal dasar pengenaan pajaknya itu harga jual. Harga jualnya sebesar 50.000 dikalikan tarif sebesar 11%. Berarti kan PPN-nya itu nanti 5.500. Nah, nanti harga setelah terkena PPN-nya itu berarti 50.000 ditambahkan dengan 5.500, jadi 55.500 setelah terkena PPN gitu. Contoh yang kedua, perhatikan ilustrasi berikut. Pertama-tama kita menghitung pajak keluaran. Yang pertama, pajak atas penjualan barang secara langsung, di mana DPP harga jual dikalikan dengan tarif PPN. Harga jualnya 170 juta dikalikan PPN 11%, yakni 18.700.000. Yang selanjutnya, pajak atas ekspor barang elektronik, yakni PPN yang dikenakan adalah 0% berdasarkan pasal 4 angka 2 UU nomor 7 tahun 2021. Artinya PT Sukses Makmur membayar PPN sebesar Rp0. Walaupun tidak membayar, PT Sukses Makmur tetap harus membuat faktur pajak dan melaporkannya dalam SPT masa PPN. Yang kedua, kita menghitung pajak masukan. Yang pertama, atas transaksi pembelian barang dagangan. Kita menghitung DPP-nya terlebih dahulu, yakni nilai BKP per nilai BKP plus PPN 11% dikalikan harga pembelian barang. 100 per 111 dikalikan 133.200 berarti 120 juta. Lalu kita menghitung PPN-nya, 11% dikalikan 120 juta yakni 13.200.
Yang kedua, pajak atas pengiriman barang dagangan. Lancar Express memungut PGN yang terutang menggunakan DPP nilai lain, yaitu 10%. Perhitungannya, DPP nilai lain yaitu sebesar 10% dari jumlah yang seharusnya ditagih dikalikan dengan PPN 11%. 11% dikalikan 10% dikalikan biaya pengiriman barang sebesar 5 juta, yakni 55.000. Dengan demikian, pembayaran yang harus diserahkan PT Sukses Makmur kepada Lancar Express adalah biaya pengiriman ditambah PPN pengiriman barang, yaitu 5 juta ditambah 55.000 sebesar 5.055.000. Yang selanjutnya kita menghitung pajak keluaran dengan pajak masukan. Pajak keluaran dikurangi pajak masukan, yakni 18.700.000 dikurangi 13.200.000 menjadi 5.500.000. Karena pajak keluaran lebih dari pajak masukan, maka PPN kurang bayar ini harus disetorkan PT Sukses Makmur ke kas negara paling lambat akhir bulan sebesar 5.500.000.